Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Siti Nurlizneni dengan NIM 2102016000009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permeabilitas dan rembesan. Tanah adalah merupakan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke yang mempunyai energi lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dalam mekanika tanah karena hal ini sangat berguna di dalam memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah, menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah, dan menganalisis kestabilan dari suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Gradien hidrolik. Menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan tinggi elevasi. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut. Apabila persamaan Bernoulli di atas dipakai untuk air yang mengalir melalui pori-pori, 80 prinsip-prinsip rekayasa geoteknis tanah, bagian dari persamaan yang mengandung tinggi kecepatan dapat diabaikan. Hal ini disebabkan karena kecepatan rembesan air di dalam tanah adalah sangat kecil. Maka dari itu, tinggi energi total pada suatu titik dapat dinyatakan sebagai berikut. Menunjukkan hubungan antara tekanan, elevasi, dan tinggi energi total dari suatu aliran air di dalam tanah, tabung piezometer dipasang pada titik A dan titik B. Ketinggian air di dalam tabung piezometer A dan B disebut sebagai buka piezometer atau piezometric level dari titik A dan tabung piezometer yang dipasang pada titik tersebut. Tinggi elevasi dari suatu titik merupakan jarak vertikal yang diukur dari suatu bidang datum yang diambil sembarang ke titik yang bersangkutan. Kehilangan energi antara dua titik A dan B dapat dituliskan dengan persamaan di bawah ini. Kehilangan energi delta H tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan tanpa dimensi seperti di bawah ini. Hukum Darcy. Pada tahun 1856, Darcy memperkenalkan suatu persamaan sederhana yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air yang mengalir dalam tanah yang jenuh. Dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan KI, di mana F kecepatan aliran yaitu banyaknya air yang mengalir dalam satuan waktu melalui suatu satuan luas penampang melintang tanah yang tegak lurus arah aliran. K koefisien rembesan. Hukum Darcy yang didefinisikan oleh persamaan menunjukkan bahwa kecepatan aliran V mempunyai hubungan linear dengan gradien hidrolik I, dan grafik dari hubungan tersebut melalui pusat sumbu seperti ditunjukkan dalam gambar 4.4. Hans Buch 1960 telah melaporkan 4 hasil pengujiannya yang dilakukan pada contoh tanah lempung yang strukturnya belum rusak berdasarkan pada hasil pengujian tersebut. Koefisien rembesan. Koefisien rembesan mempunyai satuan yang sama seperti kecepatan. Istilah koefisien rembesan sebagian besar digunakan oleh para ahli teknik tanah geoteknik. Para ahli geoteknik menyebutnya sebagai konduktivitas hidrolik. Bila mana satuan Inggris digunakan, koefisien rembesan dinyatakan dalam total volume dalam satuan SI, S1. Koefisien rembesan dinyatakan dalam cm atau detik, dan total volume dalam cm pangkat 3. Koefisien rembesan tanah adalah tergantung pada beberapa faktor yaitu kekentalan cairan, distribusi ukuran pori, distribusi ukuran butir, angka pori, kekasaran penukaran butiran tanah, dan derajat kejenuhan tanah. Pada tanah berlempung, struktur tanah memegang peranan penting dalam menentukan koefisien rembesan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi sifat rembesan tanah lempung adalah konsentrasi ion dan ketebalan lapisan air yang menempel pada butiran lempung. Uji permeabilitas. Terdapat 4 macam cara pengujian untuk menentukan koefisien permeabilitas di laboratorium, yaitu pengujian tinggi energi tetap atau constant head, kedua pengujian tinggi energi turun, filling head,
Yang ketiga, penentuan secara tidak langsung dari pengujian konsolidasi. Rembesan ekivalen pada tanah berlapis-lapis. Koefisien rembesan suatu tanah mungkin bervariasi menurut arah aliran yang tergantung pada perilaku tanah di lapangan. Untuk tanah yang berlapis-lapis, di mana koefisien rembesan aliran dalam suatu arah tertentu berubah dari lapis ke lapis, kiranya perlu ditentukan harga rembesan ekivalen untuk menyederhanakan perhitungan. Penurunan berikut ini adalah perumusan rembesan ekivalen untuk aliran air dalam arah vertikal dan horizontal yang melalui tanah berlapis-lapis dengan arah lapisan horizontal. Uji rembesan di lapangan dengan cara pemompaan dari sumur. Di lapangan, koefisien rembesan rata-rata yang searah dengan arah aliran dari suatu lapisan tanah dapat ditentukan dengan cara mengadakan uji pemompaan dari sumur. Di dalam melakukan percobaan, air dipompa keluar dari sumur uji yang mempunyai mantel silinder berlubang dengan kecepatan tetap. Beberapa sumur observasi dibuat di sekeliling sumur uji dengan jarak yang berbeda-beda. Ketinggian air di dalam sumur uji dan sumur observasi diteliti secara terus-menerus sejak pemompaan dilakukan hingga keadaan tunak dicapai. Penguji tinggi energi tetap atau constant head. Pengujian constant head ini cocok untuk jenis tanah granular atau berbutir. Prinsip pengujiannya, tanah benda uji diletakkan di dalam silinder. Pemberian air dari pipa masuk dijaga sedemikian rupa sehingga perbedaan tinggi air pada pipa masuk dan pipa keluar selalu konstan selama percobaan. Pada kedudukan ini, tinggi energi hilang adalah H. Setelah kecepatan air yang melalui contoh tanah menjadi konstan, banyaknya air yang keluar ditampung dalam gelas ukur atau kui dan waktu pengumpulan air dicatat T. Pengujian tinggi energi turun atau filling head. Pengujian filling head ini cocok untuk jenis tanah berbutir halus. Prinsip pengujiannya, tanah benda uji diletakkan di dalam silinder. Pipa pengukuran didirikan di atas media uji, kemudian air dituangkan ke dalam dan air dibiarkan mengalir melewati benda uji. Perbedaan tinggi air pada awal pengujian adalah H1. Kemudian air dibiarkan mengalir melewati benda uji sampai waktu tertentu T2 dengan perbedaan tinggi permukaan air adalah H2. Faktor yang mempengaruhi koefisien rembesan. Pertama, ukuran butiran tanah. Kedua, sifat dan pori cairan. Ketiga, kadar pori. Keempat, susunan struktur partikel. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.